Dengan saya Kelvin Malalak dan beberapa teman yang lainnya, hari ini kita akan berbicara tentang jaringan saraf tiruan yang dimana akan lebih berfokus kepada metode backpropagation. Nah, yang pertama yang harus kita bahas yaitu apa yang dimaksud dengan jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan merupakan salah satu sistem pemrosesan informasi atau data yang didesain dengan menirukan cara kerja otak manusia dalam menyelesaikan suatu masalah dengan melakukan proses belajar melalui perubahan bobot pada sinapsisnya. Jaringan saraf tiruan yang berupa susunan sel-sel saraf tiruan atau neuron dibangun berdasarkan prinsip-prinsip organisasi otak manusia. Salah satunya metode yang digunakan yaitu backpropagation. Nah, yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan backpropagation. Dengan metode ini adalah algoritma pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Backpropagation ini juga merupakan sebuah metode sistematik untuk pelatihan multilayer jaringan saraf tiruan. Dengan metode ini dapat dikatakan sebagai algoritma pelatihan multilayer karena backpropagation ini memiliki 3 layer dalam proses pelatihannya, yaitu yang pertama yaitu input layer, yang kedua hidden layer, dan yang ketiga adalah output layer, di mana metode ini merupakan perkembangan dari single layer network atau jaringan layar tunggal yang memiliki 2 layer, yaitu pertamanya yaitu input layer dan output layer. Dengan adanya hidden layer pada backpropagation dapat menyebabkan besar tingkat error pada backpropagation lebih kecil dibandingkan tingkat error pada single layer network. Hal ini membuktikan hidden layer pada backpropagation lebih berfungsi sebagai tempat untuk mengupdate atau menyesuaikan bobot sehingga didapat nilai bobot yang baru bisa diarahkan mendekati target output yang diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kriensiana Tuba. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Kelvin tentang backpropagation. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur backpropagation. Arsitektur algoritma backpropagation terdiri dari 3 layer, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Pada input layer tidak terjadi proses komputasi, tetapi terjadi proses pengiriman sinyal input X ke hidden layer. Sedangkan hidden dan output layer terjadi proses komputasi terhadap bobot dan bias dan dihitung besarnya output dari hidden dan output layer berdasarkan fungsi aktivasi sigmoid biner karena output yang diharapkan bernilai 0 dan 1. Pada input layer, inputan divariabelkan dengan xn dan bobot disimbolkan dengan VIJ, bias disimbolkan dengan VOJ, serta Z sebagai data hidden layer. Pada output layer juga terdapat bobot yang disimbolkan dengan WIJ dan bias yang disimbolkan dengan VOJ dengan data output divariabelkan dengan Y. Perkenalkan, nama saya Ana Nenat. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Kriensiana. Saya akan menjelaskan tentang algoritma backpropagation. Algoritma backpropagation adalah sebuah algoritma untuk memperkecil tingkat error dengan menyesuaikan bobot berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Secara umum, algoritma terdiri dari 3 langkah utama, yaitu pengambilan input, penelusuran error, dan penyesuaian bobot. Pada pengambilan input, terlebih dahulu dilakukan
inisialisasi bobot, kemudian masuk ke dalam algoritma proses backpropagation yang terdiri dari komputasi maju yang bertujuan untuk menelusuri besarnya error dan komputasi balik untuk mengupdate dan menyesuaikan bobot. Dalam mengupdate bobot dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu tanpa momentum dan dengan momentum. Namun yang dikerjakan di bawah ini dalam mengupdate bobotnya dilakukan tanpa memperhatikan besarnya momentum. Dengan demikian, dalam metode backpropagation, algoritma yang harus dilakukan adalah inisialisasi bobot, komputasi feed forward dan backpropagation, dan inisialisasi kondisi stopping berdasarkan nilai batas atau jumlah batas epochs. Epochs merupakan rangkaian langkah dalam pembelajaran artificial neural network. Satu epochs diartikan sebagai satu kali pembelajaran artificial neural network. Halo, perkenalkan, saya Joshua Alessandro. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana backpropagation dalam sebuah contoh soal. Backpropagation itu sendiri terdapat 3 layer. Ada layer input, di mana disimbolkan dengan X1 dan X2. Ada hidden layer, di mana disimbolkan dengan H1 dan H2. Dan ada output layer dengan simbol Y1 dengan Y2. Rumus untuk mendapatkan H1 sebagai berikut. H1 sama dengan X1 dikali dengan W1 ditambah dengan X2 dikali dengan W2 lalu ditambah B1. Dalam backpropagation ada fungsi aktivasi di mana sigmoid sama dengan 1 per 1 ditambah E minus X. Dalam kasus ini sigmoidnya output H1 sama dengan 1 per 1 plus E minus H1. Kita akan masuk ke contoh soal. Dalam contoh soal berikut, kita menggunakan angka random yang dibangkitkan secara acak, di mana inputnya adalah X1 0,05 dan X2 0,10. Dan B1 dan B2 bias adalah 0,35 dan 0,6. Untuk W awal dibangkitkan secara random juga sebagai berikut. Lalu masuk ke tahap pertama dalam backpropagation. Ada langkah forward. Forward dimulai dari X1 untuk mendapatkan target di outputnya. Jadi di langkah forward kita masukkan rumus untuk mendapatkan nilai dari hidden layer pertama H1. Dengan rumus berikut kita masukkan X1 adalah 0,05 dikalikan dan mendapatkan hasil berikut. Hasil berikut dimasukkan ke dalam rumus sigmoid, di mana menjadi output H1, hasil akhir dari H1 dimasukkan ke dalam rumus berikut. Setelah dikalikan, dapatkan hasil sekian. Untuk mendapatkan H2 digunakan cara yang sama sebagai H1, hanya saja diubah dengan X1 nya diubah jadi digunakan W nya menggunakan W3 dan W4. Untuk hasil H2 didapatkan sekian.
Selanjutnya, setelah mendapatkan H1 dan H2, kita akan masuk ke bagian setelah mendapatkan layer H1 dan H2, kita akan lanjutkan ke bagian output layer, di mana pertama kita akan mencari Y1. Berikut adalah rumus untuk mendapatkan Y1. Untuk mencari Y1, rumusnya sangat mirip dengan untuk mendapatkan H1. Hanya saja X1-nya kita menggunakan hasil akhir yang sesuai. Contoh, Y1 sama dengan output H1 yang sudah kita dapatkan dikali dengan W5. Karena H1, untuk mendapatkan Y1, H1 melalui W5. Output H1 kali W5, output H2 dikali W6 ditambah bias 2. Mendapatkan hasil sekian. Dengan hasil berikut, Y1 kita ubah menjadi output Y1, hasil akhir dari Y1. Mendapatkan hasil sekian. Setelah mendapatkan Y1, kita bisa mencari Y2-nya dengan cara yang mirip dengan Y1. Hanya saja W-nya yang diganti. Dan hasil akhir dari Y2 adalah berikut. Setelah mendapatkan hasil Y1 dan Y2, backpropagation, maka kita akan melakukan tahap backward. Karena backpropagation adalah untuk mencari error di mana hasil akhir tidak sesuai dengan target. Nah, kita akan masuk ke tahap menghitung error dulu. Untuk mencari error, rumusnya sebagai berikut. Sigma setengah, sigma dikali setengah target dikurangi output pangkat 2. Target sudah ditentukan dari awal, di mana target pertama dan target kedua. Untuk yang target pertama adalah 0,01, sedangkan hasil yang kita dapatkan dari output Y1 sekian, jadi tidak sama. Jadi untuk mencari errornya, kita menggunakan rumus ini untuk Y1 dan Y2 sekaligus. Didapatkan total error berikut. Setelah mendapatkan total error, maka kita akan lakukan backpropagation, di mana backward kita akan merubah nilai-nilai WW tersebut agar ketika di forward lagi mendapatkan target yang diinginkan. Selanjutnya adalah backward untuk mengupdate nilai W. Kita menggunakan misalnya error W5 adalah E total W5. E total dan W5 tersebut akan dipecah menjadi E total output Y dikali output Y1 dikali Y1 per W5. Pertama kita mencari ini dulu dengan rumus berikut. Target dikurangi output Y1 mendapatkan nilai sekian, dan sedangkan yang ini kita cari lagi dengan output Y1 dikali minus 1 minus output Y1 mendapatkan hasil sekian. Dan yang terakhir dicari juga hasilnya, maka mendapatkan hasil sekian. Setelah mendapatkan ketiga tersebut, kita kalikan rumusnya.
hasil yang pertama dikalikan dengan hasil kedua dan hasil ketiga, mendapatkan hasil sekian. Hasil berikut adalah hasil yang akan kita gunakan untuk mengupdate nilai pada W5. Rumusnya W5 dikurangi learning rate dikali E total yang tadi, di mana hal ini 0,08. Learning rate biasanya ditentukan di awal, nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Dalam hal ini 0,5. Jadi 0,4 dikurangi 0,5 dikali E total akan mendapatkan hasil sekian. Dan berikut adalah nilai W yang baru. Untuk mendapatkan nilai W baru untuk W yang lain, digunakan cara yang sama seperti mencari W5 tadi. Setelah menggunakan cara yang sama, maka didapatkan hasil W yang baru, W6 baru, W7, W8 yang baru. Setelah kita melakukan backpropagation backward dari Y1, kita mendapatkan W5 baru, W6 yang baru, W7, dan W8 yang baru. Lalu kita akan mendapatkan H1. Setelah menggunakan H1, menggunakan rumus yang sama untuk mencari W1, W2, W3, dan W4. Setelah mendapatkan nilai tersebut yang baru, maka kita akan melakukan proses forward lagi untuk mengecek apakah hasil yang kita dapatkan, output yang kita dapatkan sesuai dengan target yang kita inginkan.